Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Puadi dengan NIM 210801518 dengan dosen pembimbing Ibu Azizah Fajar Islami SPSI MSI. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Spiritual Well-being dan Self-Esteem terhadap Akademik Burnout pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, di sini ada latar belakang di mana mahasiswa ini memiliki suatu kewajiban akademis seperti mengerjakan tugas dan menghadir di kelas. Namun, banyak juga mahasiswa yang memiliki suatu wadah untuk mengembangkan keterampilan non-akademik. Nah, seperti salah satunya itu mengikuti sebuah organisasi yang berada di kampus. Nah, sehingga mahasiswa yang mengikuti hal tersebut memiliki suatu kewajiban ganda, entah itu sebagai mahasiswa dan juga sebagai anggota organisasi. Nah, hal inilah yang membuat mahasiswa ini harus mampu mengimbangkan keduanya dan bisa mengatur waktu dengan optimal. Namun, jika tidak bisa dalam manajemen waktu yang baik, mereka akan sulit untuk menentukan skala prioritas. Nah, dari hal itulah, tidak sedikit mahasiswa yang akan merasakan burnout atau akademik burnout. Nah, lalu di sini ada hasil survei yang dilakukan oleh Risma Dewi di Lembaga Survei Persma dengan sampel sebanyak 114 mahasiswa yang mengalami burnout. Nah, di mana dari hasil tersebut didapatkan bahwa mahasiswa organisasi ini memiliki 38,5% atau sebanyak 44 mahasiswa yang mengalami burnout, sedangkan mahasiswa yang sambil kerja atau usaha sebanyak 23% atau sebanyak 26 mahasiswa, lalu mahasiswa yang mengikuti kegiatan UKM kampus sebesar 25,5% atau sebanyak 29 mahasiswa, sedangkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan lain 11,8% atau sebanyak 13 mahasiswa, dan mahasiswa yang tidak memiliki kesibukan sebesar 1,2% atau hanya satu mahasiswa saja. Nah, di sini adalah salah satu organisasi yang ada di kampus, yaitu Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Nah, IMM ini berupaya untuk membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia dengan menekankan spiritualitas yang mencakup keimanan, pemahaman, ajaran Islam, dan perilaku. Di mana hal ini dilakukan dengan pekanderan yang dilakukan dengan Darul Aqram Nasar atau DAD. Nah, IMM ini bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, tapi di hasil di lapangan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh inisial MG, setelah mengikuti kegiatan DAD, diperoleh informasi bahwa dirinya merasakan manfaat yang besar, khususnya dalam aspek spiritualitas. Namun demikian, MG mengakui bahwa dalam praktek kehidupan sehari-harinya, ia masih mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan nilai-nilai spiritual yang diperoleh, terutama dalam menjalankan sholat secara konsisten. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ini adalah akademik burnout. Nah, akademik burnout ini adalah suatu keadaan kelelahan secara emosional, mental, dan fisik yang terjadi secara berulang yang berkepanjangan di ruang lingkup sekolah. Selain itu, menurut Salmera tahun 2009, akademik burnout ini memiliki tiga dimensi, yaitu pertama adalah exhaustion, yaitu perasaan kelelahan yang dialami oleh mahasiswa, entah itu perasaan lelah, stres, dan kehabisan energi karena tuntutan akademik yang terjadi. Lalu ada dimensi cynicism, yaitu perasaan putus asa, tidak peduli, acuh, atau merasa tidak acuh. Lalu yang terakhir ini adalah personal inadequacy, yaitu perasaan yang tidak kompeten yang ditimbulkan oleh mahasiswa itu sendiri atau siswa itu sendiri. Lalu spiritual well-being, di mana menurut Ellison tahun 1983, individu dikatakan memiliki kesejahteraan spiritual jika mampu mengekspresikan hubungannya dengan itu. Selain itu, Fisher tahun 2011 menjelaskan bahwa kesejahteraan spiritual ini tercermin dalam hubungan empat domain. Yang pertama itu adalah personal, yaitu hubungan dengan diri sendiri. Lalu komunal, hubungan dengan orang lain, seperti itu komunitas dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu adalah environmental, yaitu hubungan individu dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Dan terakhir itu adalah transcendental, hubungan individu dengan sesuatu yang lebih tinggi, seperti Tuhan atau kekuatan ilahi. Lalu yang ketiga di sini adalah self esteem, di mana self esteem itu merupakan suatu kebutuhan dasar individu dalam memotivasi pada perilakunya. Lalu menurut Rosenbach tahun 1965, dimensi dari self esteem yaitu self evaluation, yaitu suatu evaluasi individu secara keseluruhan atau nilai individu yang bersifat positif ataupun negatif, sehingga dapat diartikan bagaimana cara individu itu dalam memandang dirinya sendiri. Oke, di sini ada dinamika variabel. Nah, di mana jika individu ini memiliki kesejahteraan yang tinggi yang terbentuk dari empat domain tadi seperti personal, komunal, environmental, dan transcendental, ini dapat membantu individu untuk mengurangi tingkat stres secara keseluruhan dan memberikan energi atau stamina yang dibutuhkan dalam mengatasi tekanan sehari-hari, termasuk tekanan akademik burnout. Nah, jika individu ini sudah memiliki kesejahteraan tinggi, nantinya akan menimbulkan rasa identitas, kepuasan, sikap positif,
tujuan, arah dalam hidup, dan masih banyak lain-lainnya. Nah, jika individu sudah memiliki hal tersebut, maka akan memperkecil peluang terjadinya burnout. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah karakteristik kepribadian, di mana mampu mempengaruhi akademik burnout di individu. Nah, dan salah satu karakteristik kepribadian itu adalah salah satunya adalah self esteem, di mana self esteem ini merupakan kebutuhan dasar individu dalam memotivasi pada perilakunya, entah itu positif ataupun negatif. Nah, lalu individu jika memiliki self esteem yang tinggi akan cenderung berpikir positif, percaya diri, dan mampu menghadapi berbagai tuntutan, termasuk tuntutan akademik. Sebaliknya, jika seseorang memiliki self esteem yang rendah, maka dapat menghambat prestasi karena rasa malas, rendahnya daya juang, dan perasaan tidak kompeten. Nah, di sini ada rumusan penelitian. Terdapat tiga. Yang pertama itu, apakah ada pengaruh antara spiritual well-being terhadap akademik burnout pada mahasiswa IMM? Lalu yang kedua, apakah ada pengaruh antara self-esteem terhadap akademik burnout pada mahasiswa IMM? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh antara spiritual well-being dan self-esteem secara stimulan terhadap akademik burnout pada mahasiswa IMM? Lalu lanjut ke tujuan penelitian, sama ada tiga. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh antara spiritual well-being terhadap akademik burnout pada mahasiswa IMM. Lalu yang kedua untuk mengetahui pengaruh antara spiritual well-being, maaf, antara self-esteem terhadap akademiknya pada mahasiswa IMM. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh spiritual well-being dan self-esteem secara stimulan terhadap akademik burnout pada mahasiswa IMM. Oke, di sini ada hasil penelitian terdahulu, di mana penelitian 1 dan 2 ini terkait spiritual well-being dan akademik burnout. Nah, didapatkan menurut Sakifka dan Anzani tahun 2024, dilakukan pada 167 mahasiswa psikologi, memberikan temuan hasil sebesar minus 0,318 dengan nilai signifikasi 0,001. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi spiritual well-being yang dialami mahasiswa, maka akan membuat akademik burnoutnya itu semakin rendah. Namun hasil penelitian terdahulu lainnya, menurut Aprinium dan Utami tahun 2021, kepada 94 guru TK memberikan temuan korelasi sebesar 0,610 dengan nilai signifikasi 0,00. Nah, tersebut terdapat pengaruh arah yang positif antara SWB dan akademik burnout pada guru TK. Dengan kata lain, semakin tinggi spiritual well-being yang dimiliki oleh guru TK, maka semakin tinggi pula burnout yang dialami. Lalu di sini penelitian 3 dan 4 terkait penelitian self-esteem dan academic burnout. Sedangkan menurut Dian tahun 2020 kepada 43 karyawan PT KAI menunjukkan temuan nilai negatif sebesar minus 0,237 dengan nilai signifikasi 0,00 yang menunjukkan bahwa semakin self-esteem ini memiliki efek negatif dan signifikan terhadap burnout. Artinya jika harga diri karyawan ini rendah, maka akan meningkatkan burnout. Begitupun sebaliknya. Lalu penelitian yang terakhir ini menurut Yusuf tahun 2020 kepada 83 mahasiswa FEB Universitas Islam Malang memperoleh nilai 0,819 dengan signifikasi 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa self-esteem ini berpengaruh positif terhadap burnout pada mahasiswa. Yang artinya self-esteem yang tinggi dimiliki mahasiswa juga dapat menyebabkan mahasiswa mengalami burnout. Nah, dari hasil penelitian semua ini masih ada hasil yang tidak konsisten, ya itu arahnya positif ataupun negatif. Dan juga pada hasil penelitian ini difokuskan kepada para pekerja dan mahasiswa secara umum, belum ada yang mengetahui mahasiswa yang mengikuti organisasi khususnya ke IMM itu sendiri. Next, di sini ada hipotesis penelitian di mana terdapat tiga. Yang pertama, adanya pengaruh negatif yang signifikan antara spiritual well-being terhadap akademik burnout. Yang kedua, adanya pengaruh negatif yang signifikan antara self-esteem terhadap akademik burnout. Dan yang ketiga, adanya pengaruh negatif yang signifikan secara stimulan antara spiritual well-being dan self-esteem terhadap akademik burnout pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, di mana untuk mencari tahu pengaruh antara kedua variabel tersebut. Lalu, sampel uji coba yang digunakan pada penelitian ini yaitu mahasiswa yang mengikuti organisasi di Jabodetabek sebanyak 50 mahasiswa. Lalu, teknik pengambilan sampling dan populasi ini menggunakan purposive sampling, di mana sampel diambil dengan menggunakan kriteria tertentu. Lalu yang kriteria itu sendiri itu mahasiswa IMM dan mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi IMM. Lalu uji dilakukan dengan uji regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 27.
Oke, di sini ada instrumen pengumpulan data yang sebelumnya sudah dilakukan kepada uji coba dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form secara online. Dan di sini ada variabel akademik Burnout, di mana alat ukur yang digunakan adalah School Burnout Inventory milik Salmero, Aro, dan kawan-kawan tahun 2005, di mana terdapat tiga dimensi, dimulai dari exhaustion, cynicism, dan personal inadequacy, yang terdapat 9 item di alat ukur tersebut dengan skala Likert 1 sampai 6 dari benar-benar tidak setuju sampai sepenuhnya setuju. Nah, hasil yang didapatkan uji reliabilitas ini memperoleh hasil 0,1813 keempat angkanya, dan 9 item tersebut dinyatakan semuanya valid. Lalu variabel kedua itu adalah spiritual well-being dengan menggunakan alat ukur Spiritual Well-being Questionnaire atau SWBQ milik Fisher tahun 2005, di mana dimensi terdapat alat ukur ini adalah personal, komunal, environmental, dan transcendental, dan terdapat 20 item, yaitu terdiri dari 12 item favorable dan 8 item unfavorable. Skala Likert yang digunakan di sini adalah 1 sampai 5 dari sangat tidak sesuai hingga sangat sesuai. Lalu hasil didapatkan nilai krombat alfa 0,810 dengan keterangan semua item tersebut dinyatakan valid sebanyak 20. Lalu di sini ada terakhir alat ukur self-esteem milik Rosenberg Self-Esteem Scale oleh Rosenberg tahun 1965 dengan satu dimensi, yaitu self-evaluation, di mana terdapat 5 item favorable dan 5 item unfavorable dengan jumlah 10 item. Lalu skala Likert yang digunakan adalah 1 sampai 4 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Lalu didapatkan nilai krombat alfa sebesar 0,866. Dan item ini memiliki satu item tidak valid, jadi yang valid itu hanya 9 saja. Oke, di sini ada hasil uji yang sudah dilakukan. Pertama dari tabel ANOVA, di mana didapatkan koefisien F ini sebesar 54,343 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara spiritual well-being dan self-esteem terhadap academic burnout secara stimulan atau secara bersama-sama. Lalu dari tabel model summary ini mendapatkan hasil R square sebesar 0,698, yang diartikan sebanyak 69,8% spiritual well-being dan self-esteem ini secara stimulan mempengaruhi akademik burnout, sedangkan sisanya sebesar 30,2% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Lalu di sini dapat dari tabel koefisien diperoleh nilai minus 0,553 dari spiritual well-being, dan nilai standard coefficient beta dari self-esteem itu sebesar minus 0,415 terhadap akademik burnout. Nah, di mana dengan nilai signifikasi dua-duanya itu sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang diartikan maka semakin tinggi SWB yang dimiliki oleh mahasiswa, maka akan semakin rendah akademik burnout yang dialaminya. Dan juga sebaliknya, jika SWB-nya dia itu turun, maka akademik burnout itu naik. Begitupun sebaliknya di self esteem. Ini semakin rendah, maka akademik burnout-nya itu akan meningkat, dan sebaliknya juga. Oke, jadi kesimpulannya di sini yaitu pertama terdapat pengaruh yang signifikan ya antara dengan arah negatif sebesar minus 0,553 antara spiritual being terhadap academic burnout. Nah, di mana dari hasil ini maka hipotesis satu itu diterima. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah negatif sebesar minus 0,415 antara self-esteem terhadap academic burnout, di mana berarti hipotesis yang kedua itu diterima juga. Lalu yang terakhir ini, terdapat pengaruh yang signifikan antara spiritual well-being dan self-esteem terhadap akademik burnout dengan kontribusi sebesar 69,8%, yang dapat diartikan bahwa hipotesis ketiga itu diterima. Lalu mungkin hasil ini merupakan hasil sementara ya dengan sampel uji coba kepada 50 mahasiswa. Maka penelitian ini nantinya masih akan terus berlanjut dengan sampel aslinya atau populasi aslinya kepada mahasiswa organisasi EMM. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.